Karir seseorang tidak akan pernah bisa tertebak. Apalagi saat draft, makin susah untuk menebak pemain muda mana yang akan jadi bintang. Di saat ini mungkin mereka adalah pemain yang sangat cupu. Ada yang semusim ini sangat hebat, tapi di musim depan tiba-tiba mereka merosot. Tapi sebaliknya, ada yang hanya satu musim kemudian, tanpa disangka-sangka mereka meledak dan mendominasi NBA. Sudah banyak pemain yang seperti ini. Pemain yang dibuang oleh tim yang bahkan mendraft mereka, tetapi malah jadi superstar dan membalaskan dendam mereka. Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul 7 pemain yang dibuang timnya, tapi malah jadi superstar NBA. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Buat kalian yang mau bikin jersey tim, langsung aja cek Easy Sportswear. Gratis konsultasi desain dengan Illustrator berkelas. Diproduksi dengan detail yang sangat tinggi. Lengkap pakai 2 mesin press yang berbeda. Satu style cuma 150.000. Warna dan bahan dijamin yang terbaik. Nih buktinya. Nah, jadi udah terbukti kan kualitasnya. No tipu-tipu. Langsung aja cek Easy Sportswear. Bill Russell. Legenda Celtics yang dikatakan sebagai pemain dengan kemenangan terbanyak dalam sejarah NBA ini ternyata bukanlah pemain Celtics awalnya. Pada NBA Draft 1996, ia didraft di urutan pick kedua oleh tim St. Louis Hawks yang sekarang adalah Atlanta Hawks. Alasan Hawks membuang Russell adalah di era itu, Hawks adalah tim yang semuanya diisi pemain kulit putih. Ingat di era ini, rasisme masih sangat kuat di Amerika. Pelatih Celtics yaitu Red Auerbach saat itu meramal bahwa Russell akan menjadi pemain defense terbaik yang pernah ada, karena bakatnya sudah terlihat sejak ia bermain di kampus. Ia pun bernegosiasi dengan St. Louis Hawks. Namun Hawks meminta 2 pemain yaitu Ed Macauley dan Cliff Hagan. Trade ini pun terjadi dan ternyata Hawks lah yang kalah di trade ini. Russell menjadi salah satu pemain terhebat yang pernah ada. Bisa dikatakan 5 yang terbaik sepanjang masa. Ia membawa Celtics juara 11 kali, bahkan sempat 8 kali beruntun, dan jadi legenda NBA. Jangan salah, sebenarnya Ed Macauley sudah menjadi bintang NBA ketika trade ini terjadi. Dan Cliff Hagan saat itu belum bermain sama sekali di NBA karena ada urusan militer, namun dia jadi 5 kali All-Star di akhir karirnya. Tapi Celtics dapat 11 juara karena Bill Russell, jadi bisa nangis darah tuh kalau jadi pelatih Hawks. Jermaine O'Neal. O'Neal sebenarnya adalah pemain yang cupu di awal karirnya. 4 tahun bermain di Blazers, ia hanya jadi cadangan mati dan cuma mencatatkan 4,5 poin per game dan cuma main 13 menit per game. Salah satu alasannya adalah ia terlalu muda, karena ia bermain di NBA di usia 18 tahun, menjadi salah satu pemain termuda dalam sejarah NBA saat itu. Dan ia pun dibuang oleh Blazers pada 2000 dan ditukar ke Indiana Pacers, di mana Blazers mendapatkan pemain All-Star Dale Davis. Memang saat itu Blazers menjadi tim kontender juara, tapi sejak O'Neal berpindah ke Pacers, karirnya melejit. Ia menang gelar Most Improved Player NBA 2002 dan menjadi bintang NBA yang 6 kali All-Star dan 3 kali All-NBA Teams. Ia juga masuk dalam tim Pacers 2004, salah satu tim dengan defense terkuat sepanjang sejarah. Hanya saja mereka terjegal dengan Pistons 2004 yang jadi juara dan terkena kasus Malice at the Palace akibat ulah Ron Artest. Di sisi lain, Blazers yang ditinggal O'Neal langsung merosot dan beberapa musim kemudian jadi tim yang buruk di NBA. Dirk Nowitzki. Legenda Mavericks yang memberikan satu-satunya kejuaraan bagi tim Mavericks ini sebenarnya awalnya adalah pemain Milwaukee Bucks. Dia didraft di urutan pick ke-9 pada NBA Draft 1998 dan saat ia masuk, ia banyak dihujat. Karena gaya mainnya di mana ia seorang big man yang hebat menembak baik 2 angka maupun 3 angka, di era itu belum terlalu terkenal. Di era 90-an masih banyak center yang bermain keras di paint area menggunakan post play. Ia pun dibuang dan ditukar oleh Bucks ke Mavericks demi pemain baru juga, yaitu Robert Traylor di urutan pick ke-6. Trade ini dikatakan salah satu trade terburuk sepanjang sejarah. Memang di musim pertama Nowitzki, kedua tim sepertinya sama-sama mendapatkan pemain yang buruk. Karena Nowitzki sempat struggling dan hanya mencatatkan 8,2 points per game. Sedangkan Traylor juga hanya 5,3 points per game. Jadi sama-sama buruk. Tapi di musim kedua hingga seterusnya lah, Nowitzki berkembang menjadi seorang legenda NBA. Ia dikatakan salah satu pemain luar Amerika terhebat yang pernah ada, di mana ia membawa Mavericks juara pada 2011 tanpa ada pemain superstar lain di timnya. Lalu ia juga jadi Finals MVP regular season 2007, 14 kali All-Star dan 12 kali All-NBA Teams. Ia juga mengubah permainan NBA, di mana sekarang semua tim mengharuskan big man tinggi besar yang bisa menembak seperti Nowitzki harus ada di setiap tim mereka. Ben Wallace. Wallace juga pemain yang sangat cupu di awal karirnya. Di 3 musim awalnya bersama Wizards, ia cuma mencatatkan sekitar 3 poin per game saja.
Maklum karena ia adalah seorang pemain yang undrafted pada 1996. Ketika ia dibuang oleh Wizards ke Magic pada 1999 pun, ia cuma mencatatkan 4,8 poin per game. Jadi Wallace sudah hampir putus asa. Dan lagi-lagi ia dibuang ke Detroit Pistons dalam paket trade yang melibatkan mantan bintang NBA Grant Hill. Memang Grant Hill saat itu menjadi pemain termuda yang sangat hebat. Tapi tak lama setelah ia di-trade, karirnya merosot di mana ia terkena banyak sekali cedera. Sedangkan Wallace ketika di Pistons, ini justru menjadi batu loncatan baginya, di mana ia menjadi legenda NBA. Terkadang seorang pemain hanya butuh berada di tim yang tepat. Meskipun ia dinobatkan sebagai pemain dengan kemampuan free throw terburuk sepanjang sejarah, tapi sebaliknya ia juga pemain dengan kemampuan defense terhebat sepanjang sejarah. Dia memegang rekor terbanyak 4 kali menjadi Defensive Player of the Year NBA, 4 kali All-Star, 6 kali All-NBA Defensive Team, dan juga membawa Pistons menjadi juara NBA 2004. Tim kuda hitam yang mengalahkan Lakers yang punya Shaq, Kobe, Carmelo, dan Gary Payton di final. Padahal tidak ada pemain bintang di Pistons selain dirinya. Scottie Pippen. Pippen juga bukanlah pemain Bulls awalnya. Ia juga didraft oleh Seattle Supersonics pada NBA Draft 1987 di urutan pick ke-5. Namun Pippen juga dibuang oleh Sonics ke Chicago Bulls demi seorang pemain bernama Olden Polynice. Ini juga dikatakan sebagai salah satu trade terburuk dalam sejarah NBA, di mana Olden adalah pemain yang suka berpindah-pindah tim dan hanya mencatatkan 7,8 poin per game selama berkarir di NBA. Sedangkan Pippen tentu kamu tahu bahwa ia bersama Michael Jordan berkembang bersama dan memenangkan 6 kali juara NBA. Memang musim pertama Pippen, ia hanya mencatatkan 7,9 poin per game. Tapi di beberapa tahun kemudian, ia berkembang dan jadi salah satu pemain two-way terhebat yang pernah ada, di mana ia 7 kali menjadi All-Star dan All-NBA Teams, serta 10 kali masuk All-NBA Defensive Team. James Harden. Sejak masuk NBA ke tim Oklahoma City Thunder pada 2009 dan bermain di sana hingga 2012, sebenarnya ia adalah pemain cadangan yang hebat. Bahkan musim terakhirnya di sana, ia memiliki musim terbaiknya di mana ia menjadi Sixth Man of the Year, serta berperan besar membawa Thunder ke final NBA 2012. Namun memasuki musim 2012-2013, Thunder sebenarnya ingin memperpanjang kontraknya dan memberinya kontrak $54 juta, sekitar 800 miliar rupiah. Namun Harden meminta kontrak maksimum karena ia merasa ia telah memberikan banyak sekali kontribusi ke Thunder. Dan ia meminta kontrak $60 juta atau hampir 900 miliar rupiah. Tapi kalau Thunder memberi kontrak itu, Thunder akan terkena denda luxury tax karena kontrak total pemain Thunder melebihi batas yang diberikan NBA. Sehingga Thunder pun membuang Harden ke Houston Rockets. Dan ya, ternyata Rockets menjadi tempat Harden meledak menjadi superstar NBA. Ia langsung jadi All-Star di musim pertamanya di Rockets, bahkan menjadi MVP NBA 2018, dan menjadi salah satu pemain isolation terhebat di era pertengahan 2010-an. Meskipun ia belum pernah juara, tapi ia sudah 10 kali All-Star dan 7 kali All-NBA Teams. Kobe Bryant. Bryant juga buangan dari tim Charlotte Hornets. Ia didraft oleh tim itu pada 1996 di urutan pick ke-13 di usia yang sangat muda, karena ia langsung dari SMA ke NBA. Namun karena pemilik Hornets saat itu berkata, Hornets tak membutuhkan bocah 17 tahun di tim itu, Hornets pun membuangnya ke Lakers demi center Vlade Divac. Karena memang saat Kobe masuk, kebanyakan tim Hornets berisi pemain veteran yang sedang mengejar juara di wilayah timur. Sebenarnya Divac juga pemain yang hebat di mana ia sempat menjadi All-Star pada 2001. Tapi gimana rasanya kalau Anda membuang pemain yang menjadi salah satu pebasket terhebat yang pernah ada? Musim pertamanya, Kobe agak struggling dan jarang dimainkan. Tapi sejak musim kedua hingga seterusnya, Kobe Bryant bahkan berkembang dan dikatakan sebagai penerus dari Michael Jordan. Ia 5 kali juara NBA, 2 kali Finals MVP, 1 kali MVP regular season, 18 kali menjadi All-Star NBA, dan masih banyak penghargaan lainnya. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.